Presiden Putin bakal dapat dukungan dari 7 negara plus Kuba terkait ketegangan dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin, konflik Rusia-Ukraina sudah cukup mengkhawatirkan. Pasukan Rusia perlahan mendekati perbatasan. Ada kemungkinan bahwa Moskow mungkin berencana menyerang tetangganya. Hal itu pun menuai tanggapan keras Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kepala NATO memperingatkan agresi Rusia terhadap Ukraina akan memiliki konsekuensi yang berat. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Senin mengatakan bahwa Sekutu Barat sepakat memberikan peringatan ke Moskow bahwa serangan Rusia di Ukraina akan memicu tanggapan keras. Kami setuju bahwa setiap agresi lanjutan oleh Rusia terhadap Ukraina akan menimbulkan kerugian besar, kata Stoltenberg di Twitter. Itu diungkapkannya setelah pertemuan virtual dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan para pemimpin Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah memperingatkan bahwa jika Rusia menyerang Ukraina, itu akan menjadi invasi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dia menambahkan bahwa itu akan mengubah dunia. Sampai saat ini, sekitar 90 ton bantuan mematikan dari Amerika Serikat telah tiba di Ukraina, dan Inggris memasuk Ukraina dengan rudal anti-tank jarak pendek untuk pertahanan diri. Lalu, siapa yang kemungkinan bakal mendukung Rusia? Ada 7 negara yang kemungkinan besar akan mendukung Rusia dalam konflik. Mereka adalah negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang bertindak sedikit seperti NATO. Organisasi tersebut dibentuk dari negara-negara bekas Soviet dan secara efektif merupakan fakta keamanan. 6 negara yang tergabung dalam CSTO: Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan kemungkinan akan saling bertahan jika diserang. Meskipun organisasi tersebut tidak seharusnya menangani perselisihan domestik, beberapa atau semua sekutu tersebut kemungkinan akan membantu Presiden Putin jika terjadi perang skala besar yang dapat dipicu jika Rusia menginvasi Ukraina. Baru-baru ini, Rusia mengirim pasukan ke Kazakhstan untuk mengizinkan pemerintah Kazakh secara brutal menekan protes massa atas korupsi dan melonjaknya harga bahan bakar. Oleh karena itu, tampaknya negara-negara seperti Kazakhstan juga akan memberikan bantuan militer kepada sekutunya Rusia jika diminta untuk melakukannya. Negara lainnya yang mungkin mendukung Rusia adalah Kuba. Rusia memiliki sejarah sepanjang persahabatan dengan negara komunis Kuba. Presiden Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kemitraan strategis dan telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral. Itu juga telah memicu kekhawatiran bahwa Kuba dapat memihak Rusia dalam konflik dengan mengizinkan Rusia mengerahkan pasukan untuk mengancam Amerika Serikat jika ketegangan atas Ukraina terus meningkat. Wakil Menteri Luar Negeri Moskow, Sergei Ryabkov, mengatakan kepada jaringan televisi Rusia RTVI bahwa dia tidak dapat mengonfirmasi atau mengecualikan kemungkinan Rusia mengirim aset militer ke Kuba jika Amerika Serikat dan sekutunya gagal mengindahkan tuntutan Moskow. Ukraina pernah menjadi anggota Uni Soviet hingga tahun 1991 ketika berhasil memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Moskow. Meskipun sebagian besar orang Ukraina mendukung demokrasi dan melihat ke Eropa sebagai lawan dari Rusia, ada faksi pro-Eropa dan pro-Rusia di Ukraina sejak negara itu meninggalkan Uni Soviet. Kelompok anti pemerintah pro-Rusia di Ukraina kemungkinan akan mendukung Rusia, seperti yang mereka lakukan ketika Presiden Putin mencaplok semenanjung Crimea pada tahun 2004.